Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sobat, kita kembali lagi bersama Cak Angin Channel. Kali ini saya akan membawa teman-teman untuk menelusuri alas gemitir, lebih tepatnya jalan tikungan, tanjakan dan turunan di alas gemitir. Dan saya tidak sendiri teman-teman. Kali ini saya ditemani Sultoni Irsyad. Nanti saya akan cerita teman-teman, ada apa sih di alas gemitir itu, ada apa saja kisah-kisah yang mungkin bisa dibilang menarik, atau seperti apa sih, apa yang bisa kita temukan dalam perjalanan menuju alas gemitir, lebih tepatnya sampai di puncak alas gemitir. Oke teman-teman, nggak usah terlalu lama-lama, kita langsung segera yuk, karena kita sudah mendekati. Habis ini kita sudah sampai langsung ke pintu masuk di alas gemitir. Oke teman-teman, perlu diketahui bahwasanya saya tadi mulai start memang cukup dekat dengan pintu masuk alas gemitir, yaitu berada di depan sekolah SMP negeri berapa ya, saya kurang tahu. Nah teman-teman, ini adalah gerbang masuk menuju alas gemitir. Oke, tidak perlu lama-lama, kita langsung lanjut saja. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, kita sudah ada di kawasan alas gemitir. Namun ini masih belum jalan yang seperti yang ada di media sosial teman-teman. Ini masih jalan yang terbilang cukup mudah dan kurang begitu banyak tikungannya, karena masih berada di awal. Nah itu teman-teman, kebetulan sekarang ini saat saya melintas cuaca hujan sangat deras teman-teman, dan kebetulan berkabut juga. Nah ini kita sudah mulai menemui tikungan-tikungan teman-teman. Sudah beredar banyak ya teman-teman ya, bahwasanya gemitir ini menyimpan banyak cerita teman-teman, menyimpan banyak misteri. Ada yang misteri dari cerita-cerita setiap pengendara yang melintas, atau juga beredar banyak di media sosial seperti Facebook, YouTube dan lain-lain teman-teman, mengenai alas gemitir ini. Iya teman-teman, gemitir ini adalah, nah ini kita barusan melewati patung gandrung teman-teman. Banyak sekali kisah yang beredar mengenai patung gandrung teman-teman. Patung gandrung ini kebetulan juga ikon Kabupaten Banyuwangi. Nah patung tersebut teman-teman ya, banyak mitos ya, menurut cerita warga sekitar, juga menurut cerita yang ada di media sosial teman-teman ya. Itu kadang patung gandrung tersebut ada waktunya tiba-tiba bergerak teman-teman. Jadi ketika diperhatikan secara seksama teman-teman ya, ada beberapa foto yang saat saya browsing di media sosial itu, tangannya itu kadang posisinya berubah teman-teman. Yang satunya kan, yang tangan kanan itu menjolor ke atas ya. Nah yang tangan kirinya itu teman-teman ya, ada yang nekuk itu sekitar 30 derajatan, dan juga ada yang saat nekuknya sekitar 45 derajatan teman-teman. Kadang ada yang nekuknya sudah lebih dari 90 derajat teman-teman. Jadi perbedaannya cukup signifikan. Nah saya kurang tahu persis ya, mungkin foto-foto tersebut itu rekayasa, atau memang foto diambil dari tempat yang waktu yang berbeda-beda teman-teman, tempat yang sama waktunya berbeda-beda.
dan mungkin saja mitos itu benar-benar terjadi teman-teman. Tapi saya juga tidak pernah menamatkan secara detail ya, karena saya juga tidak mungkin harus menunggu beberapa lama hanya untuk melihat posisi patung gandrung yang diam seperti itu. Teman-teman, di perjalanan sepanjang Bumitir ini seperti kita ketahui, yang sebelah satunya itu perbukitan, yang sebelah satunya adalah jurang yang sangat dalam teman-teman. Jadi ini adalah perbatasan yang membatasi wilayah Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Jember. Ini awalnya adalah bukit yang sangat besar teman-teman, gunung. Jadi agar Kabupaten Banyuwangi dan Jember ini bisa saling terhubung, maka dibuatlah jalan Bumitir seperti itu. Nah itu teman-teman, kabutnya sangat tebal. Nah jadi di sini teman-teman, kalau dilihat dari sejarahnya ya, di sini itu terjadi banyak sekali kejadian-kejadian teman-teman. Entah itu memang karena kesalahan dari pengendalanya atau memang ada faktor pihak dari yang ada di situ. Karena banyak beredar ya teman-teman ya, cerita di media sosial serta di warga sekitar, serta ada beberapa pengendara lain yang di situ merasa ada sedikit keanehan teman-teman. Kadang ada yang merasa ada aroma yang berbeda yang cukup wangi saat melintas di tempat-tempat tertentu di wilayah Bumitir. Kadang juga melihat sosok anak kecil teman-teman. Itu terjadi ketika beberapa pengendara melintasi jalur ini saat tengah malam teman-teman. Pas kadang lalu lintas keadaannya ya cukup sepi. Tapi itu alhamdulillah teman-teman ya, saya selalu berpikir positif. Alhamdulillah saya tidak pernah menemui hal-hal yang seperti itu. Saya juga tidak mau menemui yang seperti itu teman-teman. Oke, teman-teman bisa lihat sendiri bahwasanya jalurnya cukup macet teman-teman ya. Jalannya ya tergolong cukup licin, hujan sangat lebat dan juga ada kabut sehingga membatasi jarak pandang setiap pengendara. Saya juga cukup merasa terganggu teman-teman ya dengan adanya kabut ini. Masalahnya saya juga pakai motor, meskipun pakai motor saya memakai helm yang saya tutup kacanya teman-teman. Jadi cukup terbatas jarak pandang yang saya dapatkan. Oke teman-teman, kita sudah ada di wilayah atau di tempat yang hitungannya sangat tajam teman-teman. Di sini saya itu ada ya, ada semacam hajatan ya teman-teman ya, di daerah di sepanjang perjalanan Bumitir. Padahal tempatnya cukup sempit ya, tapi ya itulah, pintar-pintar memanfaatkan. Oke, saya kembali bercerita teman-teman ya. di Bumitir ini dahulunya adalah alas teman-teman ya, yang sekarang dengan kerja keras di press atau di hidup dibuatlah jalan sehingga mobilisasi dari arah Banyuwangi dan arah Jember bisa lancar. Teman-teman, banyak cerita serem ya di sekitar Bumitir ini ya. Saya sendiri alhamdulillah tidak pernah mengalami, dan saya juga tidak ingin mengalami. Oh iya teman-teman, saat ini saya terpisah dengan teman saya tadi. Teman saya tadi sudah jauh berada di depan,
melaju cukup kencang teman-teman ya, karena memang teman saya tadi menggunakan motor yang lebih besar daripada yang saya gunakan, dan dia sangat hafal dengan jalan Gemitir ini karena hampir setiap hari ini dia melintasi ini. Teman saya ini rumahnya di Banyuwangi, kebetulan dulu sempat kerja ditempatkan di wilayah Jember, jadi hampir setiap hari dia melewati jalur ini. Karena saya cukup sangat jarang melewati jalur ini, jadi saya tidak berani tancap gas terlalu kencang. Nah itu teman-teman, air sampai menggenangi jalanan, jadi kondisi seperti ini sangat tidak bagus untuk tancap gas terlalu dalam. Oke teman-teman, di sini ya banyak cerita horor yang di tempat ini ya, di tempat warung-warung seperti ini. Nah warung seperti itu yang teman-teman lihat barusan itu, kalau malam hari teman-teman ya, itu kadang ada beberapa orang yang diberi apa ya, kalau di bahasakan ya, diberi penampakan. Maksudnya mereka itu kadang-kadang diperlihatkan sesuatu yang tidak lazim teman-teman di deretan warung tersebut ya. Itu kadang-kadang saat tengah malam ya, itu ada beberapa orang yang bisa melihat di situ ada pasar teman, pasar yang saya juga cukup merinding ya kalau bercerita tentang itu ya, meskipun cuacanya suasana sedang ramai. Jadi di situ teman-teman ya, menurut cerita warga setempat juga ada beberapa pengendara yang bercerita saat saya membaca di beberapa media sosial tentang Alas Gemitir, bahwasanya di deretan nah ini ada juga warung itu, ada beberapa tempat ya teman-teman ya, di situ ada pasar goib teman-teman. Nah maksudnya pasar goib ini pasar yang seharusnya tidak ada, tapi ada beberapa orang itu dinampakkan. Jadi setelah saya baca teman-teman ya, nah di sekitar sini, nah itu kan ada tempat yang cukup kosong ya sebelah kiri teman-teman ya, itu ada satu keluarga ya teman-teman, ada satu keluarga yang di situ ada anak kecil teman-teman, ada anak kecil yang melihat-lihat. Nah di situ melihat pasar menjual makanan, akhirnya anak itu merengek kepada orang tuanya untuk membeli makanan, sampai kemudian mereka turunlah di tempat tersebut, turun dan membeli makanan. Dan kebetulan yang dibeli adalah kacang sebanyak 7. Nah yang dibeli kacang sebanyak 7, dibelilah kacang tersebut teman-teman, dan dibawa berjalan lagi. Namun di tengah perjalanan, saat sudah cukup berjalan agak lama ya, sudah agak jauh meninggalkan tempat tersebut, tiba-tiba kacang yang sudah dibeli tadi berubah teman-teman, berubah menjadi sepaket sajen yang mungkin teman-teman pernah lihat ada di beberapa jalan atau tikungan tajam di sekitar sepanjang Gemitir ini. Kadang teman-teman menemukan sajen. Jadi seperti itu teman-teman yang gambarannya yang saya baca. Jadi cukup serem teman-teman kalau teman-teman lewat di Gemitir ini dalam keadaan sepi. Sangat disarankan teman-teman nunggu ada barengannya, atau memang teman-teman di sini jalan berkendara alangkah lebih baik ada barengannya. Entah di situ teman-teman nunggu di pintu Gemitir untuk ada barengannya, atau memang teman-teman memang dari tempat perjalanan
memang sedang bersama teman. Intinya jangan sendirian teman-teman, untuk menghindari barangkali teman-teman di tengah perjalanan pikirannya kosong, yang ditakutkan nanti teman-teman pikirannya dikaburkan oleh sesuatu yang datangnya tidak diharapkan. Teman-teman, cerita seputar genitir sebenarnya sangat banyak sekali teman-teman. Namun kalau diceritakan detail, tidak akan cukup video ini untuk menceritakan beberapa kisah tentang genitir. Nah, nanti akan saya ceritakan lagi kisah-kisah genitir pada video selanjutnya. Untuk sekarang ini saya cukup sampai di sini saja ceritanya teman-teman. Jika ada yang salah ucap atau salah cerita atau ada kata-kata dari saya yang kurang berkenan, teman-teman bisa tolong berikan kritik dan saran, tinggalkan di kolom komentar ya teman-teman ya, untuk memperbaiki video-video saya di selanjutnya. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.